melainkan percaya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian dari firman Tuhan yang telah saya katakan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan amat berbahagianya lagi bila kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dari kata Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa kita berada di minggu yang kedua di bulan yang kelima di tahun 2025. Kita ada di 131 kalau tidak salah. Dan bagian firman Tuhan saat ini pada pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29 dengan sorotan tema kebangkitan Yesus, dasar kebangkitan penyembah benar. Saya ulangi tema kita, kebangkitan Yesus, dasar kebangkitan penyembah benar. Luar biasa tema ini dijadikan bagi kita sekalian yang pada saat ini mengambil bahagia dalam ibadah dan menanggung pagi hari ini. Karena kita semua percaya dan yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan kita hadir dalam rumah Tuhan di saat ini sebagai penyembah yang benar. Kalau kita tidak meyakini kebangkitan Yesus, mungkin kita ada di saat subuh pagi hari ini. Dari bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan bagi kita dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Ada 5 hal yang dapat kita temui dalam konteks bagian firman Tuhan di saat ini. Hal yang pertama, pada ayat yang ke-24 kita jumpai Thomas menghilang. Kenapa sampai Thomas menghilang sehingga dia tidak bersama-sama dengan murid-murid pada saat penampakan Yesus pada mereka? Ada hal yang mendasar sehingga Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain, yaitu 10 murid pada saat Yesus menampakkan diri. Setelah Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan dan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang ke Emmaus, dan setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Alasan mendasar yang Thomas tidak bersama-sama dengan mereka pada saat itu karena Thomas merasa malu dan dia menasihkan diri. Karena pada saat Lazarus mengalami kesakitan sampai pada kematian, dan dalam situasi saat itu Yesus harus bergegas untuk menghadiri atau hadir pada saat itu bersama-sama dengan murid-murid untuk memberikan apa yang harus diberikan kepada keluarga Lazarus pada saat itu, di dalam ini pada saat kematian Lazarus. Tetapi situasi pada saat itu tidak memungkinkan untuk Yesus bersama-sama dengan murid-murid, karena orang-orang Yahudi mencari Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk membunuh mereka. Itu kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-4. Dan pada saat itu Petrus tidak bersama-sama dengan kelompok, tidak bersama-sama dengan
Yesus pada saat itu untuk menghadiri kematian Lazarus. Tadi Thomas mengambil alih, memimpin rombongan bersama-sama dengan Yesus untuk melihat kematian Lazarus pada saat itu. Thomas siap kalau memang harus dibunuh bersama-sama dengan Yesus, dia telah siap. Dan kita lihat alasan yang mendasar yang membuat Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid pada saat itu, karena Thomas orangnya konsekuen. Pada saat Yesus ditangkap, dia diri sampai pada terganggu yang Kalvari dan mati. Thomas juga tidak ada bersama-sama pada saat itu. Dengan demikian situasi pada saat itu membuat Thomas merasa malu dan dia tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain pada saat itu, sehingga dia menasihkan diri atau dia bilang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya kebangkitan Yesus ini belum juga dipahami dan dimengerti oleh para murid pada waktu itu, sehingga pada saat Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan dan mereka kembali menyampaikan kepada murid-murid Yesus pada saat itu, dengan bergegas Petrus dan Yohanes pergi ke kubur Yesus untuk melihat apakah benar yang disampaikan perempuan-perempuan bagi mereka. Yohanes percaya dan Petrus tidak percaya. Ada yang kedua, pada penembakan Yesus kepada dua orang yang ke Emmaus, mereka juga tidak tahu bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Dan pada saat Yesus membuka mata mereka dan iman mereka, bahwa mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Pada saat mereka mencari Yesus lagi, Yesus tidak ada. Dan mereka kembali dalam jarak judil untuk menyampaikan berita itu kepada murid-murid. Dan setelah berita disampaikan dalam situasi impian terkunci, tiba-tiba Yesus beri tengah-tengah mereka. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, mereka juga tidak yakin bahwa itu Yesus. Kalau kita lihat pada pembacaan atau Injil Lukas, di mana mereka berpikir Tuhan, tetapi Yesus secara jasmani menunjukkan tangan Yesus yang berupa paku dan lambung Yesus yang tertusuk. Maka bahkan Yesus menyuruh mereka untuk memegang Yesus. Bahkan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Di situ baru mereka percaya. Rupanya keraguan dan ketidakpercayaan para murid tentang kebangkitan Yesus itu juga yang dialami dan dipikirkan oleh Thomas. Hingga pada ayatnya yang ke-26 tidak dapat menulis di situ bahwa Thomas diuji. Di mana ujian yang Thomas hadapi pada saat itu, Thomas tidak menuntut apa-apa daripada Tuhan untuk dia percaya. Sebab murid-murid juga ragu dan tidak yakin akan kebangkitan
Kita lihat dari bagian teman-teman ini bukan Thomas saja yang Thomas adalah orang yang kaku, tapi dia diminta untuk menunjukkan kepadanya apa benar Yesus benar-benar bangkit. Dan pada ayat yang ke-25 jelas di situ bahwa setelah murid-murid berkata kepadanya bahwa mereka melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tangan ke dalam pakunya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini hal yang wajar secara manusiawi. Thomas ingin bukti secara akurat tentang kebangkitan Yesus itu sendiri. Yang ketiga, dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27, Thomas melihat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilihat atau pertemuan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas pada saat itu, di mana Thomas bersama-sama berkumpul dengan murid-murid, lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan berkata, taruhlah jarimu di tanganku dan tusuklah tanganmu ke lambungku. Sehingga pada saat itu, pada ayatnya yang ke-28 dikatakan kepada kita bahwa Thomas menjawab, dia ya Tuhan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Satu hal yang dikisahkan dalam bagian firman Tuhan ini yang menceritakan tentang keyakinan Thomas tentang kebangkitan Yesus, ini perlu juga kita maknai bahwa Thomas dalam keraguannya, dalam ketidakpercayaannya, dia mau lihat secara nyata apakah benar Yesus bangkit. Bagian yang keempat, pada ayatnya yang ke-28 lebih jelas yang saya katakan tadi. Lalu Allah menampakkan diri kepada Thomas. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 15, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka dengan demikian Thomas percaya dan yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bagian yang kelima yang dapat kita jumpai lewat bagian atau konteks pembacaan dari saat ini yang sangat menarik, yaitu jangan ulangi kesalahan Thomas dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ayatnya yang ke-29. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah di dalam Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus, karena iman yang kita miliki, kita yakin bahwa Yesus itu bangkit, dan kuasa kebangkitannya mengajak kita semua untuk menantikannya dengan tekun kedatangannya pada kali yang besok. Pada demikian kita dituntut untuk jangan sebagai Thomas lagi yang tidak percaya, tetapi terus percaya dan yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang saya sampaikan di atas tadi, dalam hidup kita ini, yang pertama, jangan kita melewatkan
Kita lihat pada bagian penambang tadi, pada ayat yang ke-4. Yang kedua berarti dia semuanya sudah tidak berlaku lagi. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-3. Kita tahu bahwa ini firman yang dikasihnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus datang ke dalam dunia dalam fisik atau tubuh sebagai manusia, saat dia dilahirkan, saat dia melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan anak-anak kerajaan Allah bersama dengan pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya. Saat dia dihadiri, saat dia disiksa, sampai pada mati yang dikuburkan, sampai pada penampakannya, masih saja dia menunjukkan sifat fisik atau tubuh fisik sebagai manusia. Jadi apa lagi yang harus kita lakukan tentang Yesus itu sendiri? Apalagi yang membuat kita tidak percaya tentang kebangkitan Yesus? Bapak firman yang dikasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tak ada perintah Allah percaya kepada setiap pemberitaan Injil yang diperdengarkan dan disampaikan kepada kita lewat setiap persekutuan ibadah yang terjadi. Baik firman Tuhan seperti yang terjadi di saat ibadah juga di ibadah-ibadah musuh-musuh jemaat, bahkan juga persekutuan yang ada. Karena ini merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi ini perlu kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan yang kita hidup sehari, supaya jangan sampai kita menjadi teman-teman di masa kini yang tidak mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yang berikut, tidak akan menjadikan Yesus sebagai milik pribadi kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bahkan bukan saudara-saudara, tetapi menjadi milik pribadi kita sendiri. Karena iman pribadi kita yang menyelamatkan kita, bukan iman orang lain. Ini yang perlu dipahami dan dimaknai oleh kejadian kita sebagai orang-orang utusan Kristus. Iman Bapak Ibu dan saya menyelamatkan kita pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bukan iman orang lain. Ini yang perlu dimaknai dan dihayati oleh kita semua. Antara mendapat kasih karunia lewat kematian, bahkan kebangkitan, dan kita sementara pra untuk kenaikan Yesus ke surga. Iman kita yang menyelamatkan kita sendiri, bukan iman